Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, ada sebuah deklarasi dari organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur membacakan beberapa poin-poin deklarasi yang disampaikan secara terbuka di ruang publik. Sembari kemudian di akhir deklarasi itu ada sebuah diksi kalimat yang disampaikan, katanya Pak Alawi ketika ditanya oleh para pemandu deklarasi, Pak Alawi itu adalah rungkat. Itu disampaikan secara terbuka di ruang publik oleh perkumpulan sebuah organisasi bernama PWILS yang ada di kawasan Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Nah, kita ketahui bersama di dalam deklarasi itu ada siraman rohani tausiah yang disampaikan oleh Gus Ja'far Shodiq selaku daripada pegiat kajian nasabah Alawi yang sehaluan dengan pemikiran Kiai Haji Imaduddin di dalam membatalkan sebuah nasabah Alawi. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak bagaimana deklarasi yang disampaikan oleh perkumpulan organisasi PWILS Sumeneb, Madura, Jawa Timur, yang kemudian juga dilanjutkan nanti pada sisi selanjutnya penyampaian sebuah orasi dari Gus Ja'far Shodiq selaku pendekar daripada pembatal nasabah Alawi di kawasan Madura. Nah, untuk itu mari kita simak videonya berikut ini. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Dzal Batsyis Syadid. Kami anggota PWILS Sumeneb berjanji dan bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, satu, akan menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI dan patuh kepada Undang-Undang Dasar 45. Dua, menjaga akidah Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang tasamuh, tawasud dan kepribadian yang luhur, yang sesuai ajaran Wali Songo. Tiga, akan menjaga martabat bangsa, sejarah, ulama, pemimpin, dan sejarah kebudayaan bangsa. Empat, akan melaksanakan tugas sebagai anggota PWILS Sumeneb, menyumbangkan pikiran dan tenaga demi kebesaran organisasi perjuangan Wali Songo dan terciptanya keharmonisan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang bermartabat, yang berakhlakul karimah. Lima, sedia patuh dan bersatu padu dengan bersama-sama pengurus pusat. Ini janji dan ikrar kami. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ba'alawi, Ba'alwi, Ba'nawi, Ba'nagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua PWI Pamekasan
Kiai Halim Bahwi yang dari Sumber Anyar datang juga bersama sekjennya Kiai Haji Abdul Hamid Ruki Al-Qudusi. bersama staf-stafnya juga di bawah 5 orang juga hadir dari PWI LS Kabupaten Pamekasan yang sudah definitif karena sudah mendapatkan SK. Oh. Jelas. Tarungkat. Yang mulia Ketua PWI LS Sumeneb yang baru saja melakukan deklarasi, Kiai Haji Jamaluddin bersama sekjennya ternyata doktor. Oh. Doktor bukan kaleng-kaleng. Kok mana ini buku dengan Logika praktis ini. dia tangdi mana Insya Allah PWI Sumeneb Insya Allah hebat di masa depan. Saya kalau panjenengan. Terus Ketua Kesepuhan Kiai Haji Rafiq Bahrain, ini juga sahabat saya. Nah, kalau tadi Pak Sekjen PWI LS Sumeneb takjub terhadap suara emasnya, saya ternyata lebih kenal dulu bahwa beliau itu mempunyai suara emas, walaupun saya dari Makassar. Karena dulu pernah rebusan di rumahnya Kiai Hayat. Iya, Kiai Hayat Sumeneb, Palakarang. Ini alhamdulillah yang membangkitkan kembali PWI Sumeneb, katanya Pak Sekjen tadi yang sudah diaparkan jatuh. Alhamdulillah beliau memposisikan diri sehingga PWI LS Sumeneb bangkit dan sekarang sudah deklarasi, insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan SK juga. Bendahara PWI LS Sumeneb Al-Mukarrom Kiai Haji Abdul Wasi. Oh, Kiai Abdul Wasi, Kiai Marsuki, Kiai Wasit termasuk jajaran kesepuhan bersama Kiai Haji Rafiq Bahrain, dan beliau juga selaku tuan rumah yang mengorbankan waktu, tempat, tenaga, dan bahkan materi untuk berdirinya PWI LS di Sumeneb. Semoga mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, para kiai, para saudara-saudara, sahabat dari PWI LS Sumeneb dan Pamekasan, yang pertama perlu kita ketahui, PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kenapa harus perjuangan? Kami sekarang mengabdi kepada Aulia At-Tis'ah, kepada para wali yang sudah diakui oleh ulama internasional, termasuk As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan As-Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki dan seluruh ulama-ulama di Timur Tengah yang datang dari negara Libya, Yordania, Suriah, Maroko. Itu semua para ulama sepakat ijma atas kewalian Wali Songo yang merupakan kebanggaan kita bersama. Jadi beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani setiap bertawassul itu, baik acara resmi ataupun tidak resmi, di dalam kediaman beliau maupun acara resmi di luar, kalau bertawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah dan semua Ummul Mukminin, dan kemudian kepada Sayyidina Ali dan istri tercintanya,
Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan kemudian kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Baru setelah itu kepada aulia indah yang disebut khusus oleh beliau ialah pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau menyebut aulia at-tis'ah wa sab'ati rijal fil maghrib. Jadi aulia at-tis'ah yaitu wali songo dari Indonesia dan sab'ati rijal 7 wali yang ada di Maghrib. Berarti dua negara ini diakui oleh semua ulama negara wali terbanyak di dunia. Bukan hari. Benih. Bukan, tidak ada buktinya dan tidak ada sejarahnya. Di mana Ya. ada? Kalau cerita lebay iya. Cerita burofan banyak. Jadi ternyata negara wali terbanyak itu ialah negara kita karena 9. Maroko yang terkenal dengan kewaliannya masih 7. Berarti kita lebih unggul 2. Masya Allah. Nah ini yang perlu kita bangga. Dan ini adalah tujuan pengabdian kita di PWINS. Kita mengabdi kepada para aulia yang alhamdulillah setelah diurus silsilah nasab kita semua para kiai di Madura itu ternyata tanjakannya itu nyambung kepada aulia at-tis'ah. Jadi mungkin setengah beli PWI berarti tak bangga berdiri. Tak keteh dek kabeng sepon TV, tak lebur dek kabeng sepon TV, lebur kabeng sepon orang lain, seoden cerita nata jelas. Jadi kalau kita sudah tahu apa alasan tujuan kita berjuang dalam PWI ini masih setengah-setengah, berarti ada yang terpapar oleh dogma kaum Ba'alawi. Itu harus direhabilitasi. Harus direhab dengan ilmiah. Kami sudah menulis 2 buku. 2 buku yang pertama, ketidakabsahan nasab Ba'alawi. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Ba'alawi. Ba'alawi. Iya. Ba'alawi. Memberada atau tak kenal, iya. Jadi ini menjawab buku mereka yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi yang sebanyak 567 lembar. 567 lembar yang katanya kata pengantarnya itu sebanyak 50 kata pengantar. Tapi ternyata setelah kami talaah bersama teman-teman seperjuangan, banyak kerancuan dan redaksi yang ambigu dan juga hanya propaganda dan motor-motor seperti ini. Jadi makin halaman sampai 500 lebih ternyata ingat ulangi terpulang. Jadi buku sebanyak itu 500 halaman lebih kami jawab hanya dengan 130 halaman. Karena kami ambil yang penting-penting. Nah, dan juga banyak terdapat di dalamnya redaksi-redaksi yang salah tek. Bukan cuma salah tek, dan juga merubah kalimat. Contohnya disclaimer isbat nasab yang dinukil dari kitab Al-Sa'id itu yang berbunyi wa yasbutun nasab, itu yang benar. Wa yasbutun nasab bil alamatil wajihat wal bayyinatis tsabitat wa la yasbutu
bisyubuhat. Nah, itu yang benar. Ditulis di buku mereka apa? Wa yasbutun nasab bil alamatil wajihat wal bayyinatis sabitat. Nah, di sini bukan wa yasbunu. Jadi salah kalimat. Bukan wa yasbutu an-nasab bil alamatil wajihat wal bayyinatis sabitat. Terus yang kedua kurang ilahnya. Yang benar wala yasbutu bisyubuhat, tapi di buku mereka wa yasbutu bisyubuhat. Makanya saya di sini terangkan itu adalah bahasa tubuh karena nasab mereka diisbat dengan syubhat. Bahasa tubuh kami terangkan di sini. Dan itu terjadi bukan hanya satu kali. Kalau salah kan satu kali. Ketika mereka mengkanter iman di buku mereka, agak terakhir itu mereka kembali mengutip ibarat tersebut dan kembali salah. Padahal ini diulang 2 kali dan substansinya melenceng, ngawur, karena ini mengkanter iman yang katanya mereka itu terkontaminasi oleh orang-orang orientalis dan non aswajah seperti itu. Ya. Tapi pakai dalil dengan isbat nasab. Jadi saya jawab di sini, apakah mereka kekurangan dalil? Dan itu yang dikabulkan salah. Jadi di sini dijawab secara lengkap buku keabsahan nasab Ba'alawi dengan judul Ketidakabsahan nasab Ba'alawi. Ini tentang nasab. Mereka ngotot bahwa nasab mereka itu isbat dengan metode pertama, yaitu syukroh wal istifatoh. Akan tetapi mereka tidak melengkapi syarat-syarat syukroh wal istifatoh yang paling sedikit, yaitu di kitab Muqaddimat hanya 4. Kalau di kitab lainnya lebih dari 4. Muqaddimat fi ilmi ansab itu syarat-syaratnya syukroh hanya 4. Yang pertama apa? Yang pertama al-istifatoh al-muftiyah lil ilmi. Nah, jadi menyebar itu yang didukung oleh keilmuan, berdasarkan keilmuan, itu yang pertama. Terus bukan mengada-ngada, bukan mengarang cerita, tapi memang benar-benar menyebar secara ilmiah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, syarat syukroh wal istifatoh intifa'ul mu'arodoh. Tidak ada penentang, baik ini yang kedua dari kitab. Terus yang ketiga juga alla yakuna laha ma yu'ariduha, juga tidak ada yang menentang dari orang-orang. Nah, terus yang keempat baru alla yakuna mustahdasatan. Nah, di sini jadi tidak baru, syukrohnya lama. Kalau di kitab Rosail Kidarun Nisbah, penisbatan yang kuno, yang tua, itu di kitab Rosail. Nah, itu cuma beda redaksi saja, tujuannya sama. Penisbatannya tidak baru. Nah sekarang Pak, dari yang menentang, apakah ada nasab mereka yang menentang? Di abad pertengahan abad 13 ada yang menentang keras nasab Ba'alawi. Kami tulis di buku kami yang kedua karena ini dijawab. Nah, ini dijawab oleh mereka, pemahaman yang harus diluruskan. Ini kedua buku ini dijawab, penulisnya ialah Dr. Idrus Alawi Al-Mashkur, Jakarta, dengan judul buku Pemahaman yang Harus Diluruskan dari 2 buku, Ketidakabsahan nasab Ba'alawi dan Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Ba'alawi. Alhamdulillah,
dapat informasi bulan puasa 2 hari kami langsung mengumumkan di Facebook, di grup-grup WA, siapa yang punya PDF-nya atau punya kitabnya tolong kirimkan kepada saya. Karena ini langsung dijawab, tak mau berhenti orang. Setelah dijawab, ternyata di sana tentang hurufatnya banyak pernyataan-pernyataan miring dari ulama-ulama sufi. Ulama-ulama batiniyah yang berpropaganda sufi. Batiniyah kali topak ulama-ulama Syiah, batiniyah anak buana prajurida Abdullah bin Sabah. Ya. Pengikut penganut Abdullah bin Sabah. Batiniyah. Jadi banyak pernyataan batiniyah itu dikit. Ulama-ulama batiniyah itu dikit. Jadi dia itu masuk ke imam madhab Abu Hanifah, menulis kitab dan disebutkan kepada imam madhab Abu Hanifah. Kami juga ungkap kemarin Al-Balkhi itu di video itu kami ungkap nih Al-Balkhi, penisbatan kitabnya itu di judul kitabnya Al-Fiqhul Akbar, itu penulisnya Al-Balkhi, tapi ditulis di kitab tersebut adalah Abu Hanifah. Dan juga mereka nyusup ke mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga banyak yang menyusup kepada tokoh-tokoh sufi. Jadi yang bilang mati illallah itu adalah dari tokoh-tokoh mereka batiniyah yang kemudian dinisbatkan kepada Abu Yazid Al-Bustami. Dan juga banyak dinisbatkan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Artinya nggak itu jadi pasir bila anak pemakbelnya kenglah karena nyerang batiniyah dan pengikut dekat itu karena banyak memasukkan data dan penisbatan kepada para wali Allah. Dan juga banyak termasuk syair-syair mulia itu yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dari mereka. Ya akhirnya kita mengira itu adalah syair-syairnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat menyimpang. Yang pertama kali itu mereka menisbatkan risalah itu kepada Ibn Arabi, tokoh sufi besar. Di situ langsung di kantor langsung dijawab oleh muridnya Ibn Arabi, Abdullah Basharoni, inna affakun minal Yaman. Ya, jelas. Inna affakun minal Yaman, bahwa sesungguhnya sekelompok dari Yaman katanya yang menulis risalah mengatasnamakan Syekh Ibn Arabi kemudian dikirim kepada seluruh ulama di seluruh penjuru bumi. Syekh katanya, dan sedangkan Syekh Ibn Arabi itu bebas dari itu. Maka kan banyak tuduhan miring dari Ibn Arabi, tuduhan miring karena banyak klaim spiritual yang melampaui batas, padahal itu bukan asli dari Syekh Ibn Arabi. Peningkat perilaku mereka. Kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak melawan, maka nanti korbannya adalah umat Islam yang mengira itu dari Syekh Ibn Arabi ternyata palsu. Jadi meninggalkan nasab sampai pernyataan dakwah dipalsukan oleh mereka kelompok-kelompok gerakan batiniyah. Jadi kita harus melawan dan mengungkap kepalsuan itu. Sebenarnya kami dari dulu, dari tahun 2014-15 sampai tahun 2017, kami penasaran kok ada kelompok yang mengatasnamakan cucu Nabi tapi perilakunya sama sekali tidak mencontohkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam amar ma'ruf nahi munkar dia mengatasnamakan cucu Nabi tapi melampaui batas. Makanya kami terus baca sejarah. Kelompok ini tipenya apa?
tipe Samsung, apa iPhone, apa Nokia. Saya cari tipenya. Kalau mau cari tipenya ya harus kenal dengan produknya. Produksinya dari mana nih? Yaman. Oh, produksi dari Yaman. Siapa produksi pertama? Tahap pertama, tahap kedua. Jadi saya cari ternyata dengan petunjuk dari kitab mereka dalam buku Al-Musiqo di Walidihil Maimun Ubaidun. Oh, berarti ayat kan masuk begini. Tinggal Maimun Al-Qaddah, kami cari siapa Bapak Maimun Al-Qaddah. Semua sejarah tidak pernah menulis siapa Bapak Maimun Al-Qaddah. Bahkan bukan cuma bapaknya, dan lahirnya itu walam yaktub lahu tarikhun qattu fi tarikh kitabin Al-Qaddah. Selejapnya toko kengkero data. Sulit teori. Terus akhirnya saya membaca bagaimana para ulama sejarah menisbatkan Maimun itu kepada Yahudi. Maimun itu bapaknya ada yang bilang Yahudi, ada yang bilang Majusi, terus ada yang bilang Nasrani. Tapi yang masyhur dua, Yahudi dan Majusi. Terus yang kalau Yahudi namanya Dison, terus yang Majusi itu hanya bapak tiri. Nah, setelah dikaji Dison itu siapa, ternyata Dison itu bukan nama, tapi nama Cesengah Imam Gurnika, nyamana kelompok akademislah NU, anak betul ulama Dison. Jadi bagian agama dari agama Yahudi Disoni. Berarti para ulama itu tidak takut untuk menisbatkan langsung secara eksplisit dekat Yahudi karena memang tidak ditemukan data bapaknya Maimun Al-Qaddah. Saya kejar dalami lagi, saya curiga ini bukan saya masih ada kecurigaan ke Abdullah bin Sabah. Makanya saya cari anak-anaknya Abdullah bin Sabah, tidak ketemu. Setelah itu komunikasi dengan teman-teman di Timur Tengah, para peneliti sejarah, alhamdulillah kami dikirimkan PDF kitab Abdullah bin Sabah yang selama ini tertutup. Nah, dari situ alhamdulillah ada dua faedah yang kami dapat. Yang pertama, ternyata Abdullah bin Sabah mempunyai anak laki-laki yang bernama Odib. Iya, memang mereka itu inginnya kalau punya anak, dan ada wasiat juga dari Abdullah bin Sabah dan Maimun Al-Qaddah, kalau mempunyai anak diberi nama-nama Ahlul Bait, keluarganya Sayyidina Ali. Kenapa? Nanti kalau ingin memasukkan nasab mudah. Ali, Abdullah, Husain, terus Hasan. Tapi yang Hasan mereka kurang demen dan tak pada debur karena benci ke Sayyidina Hasan. Itu sebanyak Husain. Karena pemak benci ke Sayyidina Hasan, orang Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinannya kepada Sayyidina Muhammad. Dan menurut mereka penyebab Karbala itu penyebab pertamanya Sayyidina Hasan. Seandainya Sayyidina Hasan ini tidak menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah, tidak akan pernah terjadi tragedi Karbala. Itu menurut mereka. Jadi yang pertama yang saya temukan, Odib itu adalah putranya Abdullah bin Sabah. Dan yang kedua yang saya temukan, cara mereka di dalam mentahrif Al-Quran dan Al-Hadis dan juga mentahrif agama. Di antaranya ketika mengeklaim Muhammad Al-Baqir sebagai ilah Allah, maka Fakhrul Mughsyir jatuh insan.
Ini sama persis dengan caranya si Fakih Muqaddam. Di sini ada. Nah, yang mengaku Allah langsung fakhur kemudian jatuh pingsan. Oh, berarti beda anu. Beda cara kita sebelumnya. Pada kita. Mereka fakhur kemudian. Di situ jadi mereka itu memang pintar. Jadi Abdullah bin Sabah ini yang yang disebut oleh para sejarawan Muslim manusia setengah iblis, manusia setengah jin, santai Pak, bisa menghina. Padahal waktu mengeklaim Sayyidina Ali itu Allah, sama Sayyidina Ali kan sudah dibakar. Ya, dibuatkan jurang dan dibakar atau bisa berada di dalamnya. Tapi setelah kebakaran terjadi, Abdullah bin Sabah nggak ada. Ya. Itu sakti memang. Karena Abdullah bin Sabah itu ngahiaki asma iblis. Babilonia. Iya, Babil. Konusayati. Dan perjalanan Abdullah bin Sabah itu sama dengan perjalanan iblis yang ditulis dalam kitab-kitab sejarah. Kemana dulu dan ke arah mana itu sama persis. Sampai Abdullah bin Sabah tak teknik hilang. Nah, setelah tragedi itu Abdullah bin Sabah menghilang, terus muncul lagi Abdullah bin Sabah yang ada di dalam kitabnya itu. Muncul lagi Abdullah bin Sabah itu setelah tragedi Karbala. Abdullah bin Sabah muncul lagi. Nah, terus Abdullah bin Sabah nimpel ke Ali Zainal Abidin. Nimpel membantu, bahkan membantu materi juga. Akhirnya Ali Zainal Abidin mempercayakan Abdullah bin Sabah untuk mendidik Muhammad Al-Baqir. Bahkan bukan Al-Baqir itu saya beri Abdullah bin Sabah. Ya karena kita minim sejarah ya ikut-ikutan tanpa sadar ya gunung Pak Muhammad Al-Baqir. Dan di kitabnya Abdullah bin Sabah itu ditulis juga bahwa Muhammad Al-Baqir itu berguru kepada Abdullah bin Sabah. Kan banyak katanya kita kiai berguru kepada Betawi. Ternyata kalau sejarah itu memang begitu, ya. Sejarah terulang, ya. Namun beda aktor, gitu. Sejarahnya tetap. Jadi ya. Pas lagi tak lah bertahun ini kan tak masalah. Lagi tak ya, bikin aku tak padahal itu enggak itu. Tak ini pada uniknya Muhammad Al-Baqir itu setelah diklaim Tuhan oleh Abdullah bin Sabah, Muhammad Al-Baqir ya stabil bin Abdullah bin Sabah membebaskan diri dari Abdullah bin Sabah walaupun itu gurunya. Ya sama kayak lambut tak guru ternyata ngaku Allah. Saya tak mati Allah. Pas edeo di Fakih Muqaddam tak mati laisa di nafsu. Fakih Muqaddam tak akan hancur karena ma'ana alaiha. Fakih Muqaddam tidak ada di atas muka bumi. Terus Fakih Muqaddam tidak akan binasa. Kenapa? Karena ana min nuri wajhihi. Jadi tiga sifat yang disebut itu adalah milik Allah yang Fakih Muqaddam. Kenyataannya Fakih Muqaddam jadi tidak mati meninggoy. Dengan ngaku Allah, tahu ada dengan Allah, terus lebih hebat dari Rasulullah. Maka Nabi Rasulullah baginda Nabi itu mikrot 1 kali, Fakih Muqaddam 70 kali dalam sehari. Bukan seumur hidup, dalam sehari 70 kali. Dan bukan cuma Fakih Muqaddam,
Dabahnya ikut-ikutan. Sampai hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. Makanya setiap saya nyampaikan itu, tolong kiai yang alim, setuju enggak terhadap perkataan murid? Ya setuju murtad. Karena qadiyah dalam kitab sifatnya. Barang siapa yang mengaku mi'raj, yang itu juga dinukil oleh Hadratus Syekh Bahir Hasyim As'ari dalam kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena itu Bahir Hasyim As'ari juga menukil dari pernyataan qadiyah dalam kitab sifatnya yang mengaku mi'raj. Bagi terkontrol ini kata-kata yang ini sekali yang beri, nomornya kontrol sekali yang beri ini menjadi satu Allah muka nama Allah tak kafir. Jadi orang-orang NU yang mendukung anak cucunya Pak Muhammad secara tidak langsung ya tidak mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ditulis oleh Hasyim As'ari. Memang terkadang kita salah kaprah. Ikut guru, ikut Hasyim As'ari.